Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat pemirsa, subscriber kami. Jumpa bersama saya, Sanggarolo Saiful, bersama dengan David Dutalai Pratama. Bersama saya kali ini telah hadir seorang kapten yang sangat antusias sekali, yang sangat energik dan segudang pengalaman. Dan alhamdulillah Kapten Muhammad Nun Darajat sudah berada di depan saya dan saatnya kita menggali, to dive. Siapa sih kapten ini? Gimana latar belakangnya? Dan kedepannya sang kapten mau kemana dan mau jadi apa? Baik, Cap, gimana kabar? Alhamdulillah Mas Sangga. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Cap, Kapten sekarang ini sudah berada di posisi kita bilang tertinggi lah di dunia pelayaran, seorang kapten, master. Nah, bisa nggak diceritakan kepada kami pengalaman kapten sejauh ini sampai kapten berada di titik tertinggi ini? Ya. Terima kasih Mas Sangga atas undangannya. Baik, ke podcast Mas Sangga. Saya sangat gembira dan antusias kalau diundang seperti kayak begini podcast. Jadi untuk berbagi pengalaman, ilmu serta apa yang saya dapat selama karir saya. Jadi dimulai saya masuk ke maritiman itu, dimulai saya kuliah di akademi, itu Akademi Maritim Indonesia. Baik. Jadi kurang lebih tahun 90 saya masuk. 90? Tahun 90 di akademi tersebut, di Akademi Maritim Indonesia sampai keluar 93. Dari 93 saya proses untuk menjadi seorang perwira itu harus menempuh sebagai apprentice dulu, kadet. Nah, kadet itu karir saya itu di kapal Bakerir. Nah, Bakerir itu kapal curah. Baik. Perusahaan Korea. Baik. Setelah dari situ biasanya kadet itu prosesnya itu 1 tahun. Tapi saya kadet itu prosesnya 1,5 tahun. Oh, lebih lama ya? Ya, karena saya berpikiran 1 tahun bagi saya masih kurang. Oke. Nah, jadi dari kapal Bakerir di kapal Korea saya pindah ke Jakarta Lloyd. Baik. Jakarta Lloyd pertama di kapal kargo Sriwijaya. Kapal namanya kapal Sriwijaya. Setelah itu di Androgwa, kapalnya kontainer. Jadi prosesnya 1,5 tahun kadet saya, balik lagi, sekolah, terus dapatlah ijazah. Ijazah pertama saya berlambang Garuda. Nah, setelah itu saya karir pertama kali saya jadi perwira Mualim 3. Third officer itu di kapal kontainer MSC, perusahaan Malaysia. Jadi berjalan karir di MSC kontainer, pindah lagi di kapal curah di Triple M, terus pindah lagi di Triple M itu kalau tidak salah saya sampai 2 tahun 3 tahun, di MSC itu 2 tahun. Setelah berjalan masa pokoknya liku-liku tersebut, saya mencoba di perusahaan Pelni. Pelni. Ya, pelayaran Pelni sempat berapa tahun berjalan dengan sekolah lagi. Sekolah lagi, terakhir saya di Pelni itu mau dari kelas 2 ke kelas 1. Jadi pas kelas 1 saya resign dari Pelni, saya berkarir lagi di Niaga. Berkembang di Niaga, di offshore. Di offshore, berapa tahun di offshore. Terus
balik lagi ke kapal-kapal besar sampai sekarang. Sekarang. Nah, terakhir tahun 2021 kalau nggak salah, 2020 apa 2021, terakhir di kapal tanker di Neptune punya. Itu saya delivery terakhir delivery, pokoknya operasi kapal tanker terus delivery ke India. Dan saat itu di tahun 2020 tersebut saya memulai usaha. Mulai usaha. Ibarat kata saya mempunyai lahan, tempat. Saya buatkan sebagai untuk semacam kayak toko-toko tersebut dan saya sewakan, saya kontrakkan. Nah, jadi karena fokus saya buat itu, ya sampai sekarang saya masih di rumah. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar lagi, why not? Saya belajar lagi untuk menabung lagi. Gitu kan. Ya. Harus. Ya. Nah, terus saya mau ke flashback ke belakang soal pengalaman kadet sebagai seorang kadet. Apakah Kapten mengalami some difficulties, kesulitan apply CV, apply job after kadet? Waktu kadet, alhamdulillah, semua berjalan lancar. Mulai dari mengapply CV, itu alhamdulillah lancar. Sampai di atas kapal, paling kendalanya masalah karena kita seorang kadet, kita harus mengikuti, mentaati peraturan tersebut, dan kita juga baru pertama kali. Jadi agak sedikit kaget dengan pressure, tekanan dari atasan, pimpinan, ya kan? Ya tapi mau tidak mau, suka dan tidak suka, apa yang kita terjunkan ya harus kita jalankan. Walaupun terkadang kita tidak terima gitu. Tapi mau nggak mau ya memang ini tugas saya gitu kan. Ya berkata ya udahlah ini risiko gua lah, ya berkata gua udah masuk ya udah gua harus jalanin gitu. Ya perlu tekanan apa. Namanya seorang kadet, kalau anak gua gimana sih, apalagi seorang apprentice. Itu dianggapnya anak bawang lah. Ya anak bawang lah. Itu udah mulai dari misalnya kalau kapten ngorder is okay, officer ngorder is okay, engineer ngorder is okay. Tapi sama-sama misalnya dari rating OS atau AB yang order tanpa pengetahuan officer yang penanggung jawab sebagai penanggung jawab kadet tersebut, kadangnya saya gimana ya, nggak dijalanin. Dia marah, tapi kalau saya bilang ngomong dulu sama kapten, ngomong dulu, dianya marah. Apalagi saya pertama kali kadet kan di kapal Korea, Bakerir itu, tahu sendiri lah ya sifatnya orang Korea. Ya mau nggak mau, saya cuma berdoa dan semangat aja. Gitu. Mungkin kapten bisa memberikan semacam saran atau tips buat kadet di luar sana yang lagi apply CV, ada mungkin tips supaya tetap semangat dalam merintis karir. Saya cuma memberi tips bagi para kadet yang akan terjun ke maritim. Itu paling tidak satu, banyak bertanya. Harus banyak bertanya. Jangan tidak tahu bilangnya tahu. Ya kan? Misalnya ditanya, kamu tahu nggak ngitung stabilitas? Oh tahu. Pas disuruh? Zong. Apa yang nggak kesel? Ya kan? Itu. Yang kedua, maksudnya bertanya itu yang di atas kapal. Yang untuk memulai setelah mengapply CV, banyak bertanya kepada seniornya, kakak kelasnya, bagaimana cara membuat CV yang baik, yang diterima, gitu kan. Yang ketiga itu bisa berhubungan dengan pihak akademinya. Akademi. Ya,
Kenapa harus ke akademik? Ya akademik itu kan punya referensi. Oke. Misal coba kamu ngelamar di perusahaan ini, kan ada kakak kelas kamu di situ, Oke, ya. ya kan? Nah, oke, dah. Terus yang selanjutnya yang penting, kalau memang mau berkarir di kapal-kapal luar, skill language-nya harus bagus. Aha, iya itu poin yang sangat bisa dibilang sangat membutuhkan kerja yang sangat ekstra. Ya, Makanya tidak bohong ya. oke. Kalau di dunia ini bahasa utama di seluruh dunia Oke. itu Inggris, Baik. ya. Itu kalau tidak dari dasar, ibarat katanya mulai dari pendidikan dini ke sononya Susah. susah. Oke, baik. Karena di dalam kapal itu selain vocabulary, grammarnya kan harus hidup juga. Baik. Itu aja. Nah, baik. Nah, buat teman-teman di luar sana itu tadi tips. Sedikit saya cuman mengulangi sedikit bahwa saat berada di kapal banyak bertanya kepada senior di atas. Yang kedua pada saat apply CV banyak bertanya kepada senior juga ke perusahaan mana atau kembali ke akademinya masing-masing. Di situ banyak referensi ya, Cap. Baik, Cap. Saya lompat ke tahapan paling tertinggi Captain, yaitu seorang master. Tolong Kapten, koreksi saya kalau saya memang salah. Pengalaman Kapten pertama kali itu sebagai seorang master di kapal tanker berbendera Malaysia, Iya. tahun 2007. Iya. Oke, baik. Pertama kali menjadi seorang master, seorang kapten, apa yang Kapten rasakan saat itu? Pertama kali saya jadi seorang master, saya mengucapkan alhamdulillah. Apapun juga itu semuanya berkat dari yang di atas. Baik. Dan juga dari kinerja kita. Iya. Saya naik pertama kali jadi master. Saya diutamakan saya sendiri. Saya bismillahirrahmanirrahim jadi master. Satu, saya tidak akan pernah sombong dalam diri saya sendiri. Baik. Itu aja. Dan kedua, saya harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kapal dan si isinya. Maksudnya si isinya baik kru, baik muatan, baik segala macamnya. Dan jangan jadikan beban Jangan jadi beban. tugas tersebut kepada diri sendiri. Kalau dijadikan beban, apapun yang kita langkah itu berat. Berat. Iya, Bang. Nah, Iya. makanya itu kita mengucapkan syukur. Terlebih dahulu syukur. Apa yang kita dapat itu terlebih dahulu syukur. Baik. Jadi tidak mengurangi rasa syukur. Terus kerja kita harus benar-benar all in, ya. Jangan sombong, jangan arogan, jangan angkuh. Sebab tangannya kapten ada berapa? Cuma ada 2. Tapi yang tugasnya seorang kapten apa? Suruh kapal dan seisinya. Ya. Tangan 2 mana cukup? Benar. Kaki 2 mana cukup? Iya. Jadi kita rangkul semuanya, khususnya kru-kru atau anak buah kapal tersebut. Baik. Yang penting semangat, jangan jadi beban, dan selalu berdoa, itu yang penting. Oke, jangan jadi kemubahan dan bersyukur. Ya, siap. Oke, baik Cap. Jadi selama Kapten menjadi seorang master, gimana sih cara komunikasi Kapten dengan awak kapal lainnya di atas kapal? Apakah komunikasi dengan ABK di kapal berbeda dengan komunikasi Kapten dengan pencharterkah atau dengan crewing di kantor? Segala sesuatunya, kalau kita bekerja, Baik. kita kan pasti melihat lokasi, terus kerja kita. Ya, kalau seandainya dengan anak buah kapal, Baik. lokasi kita kan di kapal, Iya. ya kan? Kita akan saya sendiri pribadi akan membuat program kerja.
apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperhatikan, Baik. dan apa yang harus diperbaiki. Itu kan beda, dikerjakan, diperhatikan, diperbaiki itu beda. Bisa di breakdown, Cap? Ya. Kalau diperbaiki, Baik. itu barang yang rusak. Oke. Pasti. Ya. Kalau yang dikerjakan, Ah, belum tentu barang itu rusak, tapi kita bisa mengerjakan. Oke. Nggak harus nunggu rusak dulu. Nah, jadi prosesnya gitu. Baik. Nah, yang harus diperhatikan, jangan sampai barang itu rusak. Jadi diperhatikan. Jadi Iya. jangan sampai rusak. Aha. Sebelum rusak, udah rusak. Nah, Oke. itu jenjangnya. Misal, jangan diperhatikan, diperbaiki, dan dikerjakan. Nah, selama kapten menjadi menempati posisi sebagai master di kapal, bisa dijelaskan secara rinci apa sih yang di program kapten tersebut secara detail, misalnya instruksi ke anak buah. Ya. Jadi kita ada suatu acuan Oke. yang namanya Plane Maintenance System PMS. Yang berdasarkan acuan. Jadi PMS tersebut masing-masing perusahaan tersebut beda-beda. Oke. Ya, tapi acuannya ada gitu. Jadi apa dulu yang kita lihat gitu kan. Dan terkadang kita on the spot itu kadang beda ya. Ya kan? Maintenance system perawatan mingguan, harian, bulanan. Oke. Itu kan beda perawatannya, ya kan. Nah, terkadang kita harus on the spot melihat. Jangan cuma modal telunjuk. Oke. Nyuruh, mualim, coba lihat cek. Oke. Sedangkan kapten itu nggak ngecek. Kalau seandainya dibohongin, udah beres Cap. Bagus. Tahu-taunya tiba-tiba jebol lagi del. Yang bertanggung jawab adalah Kapten. Oke. Full kan. Oke, good. Jadi mau nggak mau Harus selain kita order itu officer, kita on the spot. Udah sampai sejauh mana pekerjaannya tersebut. Baik. Jangan sampai menimbulkan bahaya. Maksudnya menimbulkan bahaya itu baik dalam pekerjaannya, baik sesudah pekerjaannya, gitu loh. Jangan sampai menimbulkan bahaya. Jadi kita punya planning, schedule kayak itu yang tadi plan maintenance system untuk perawatan, ya kan. Kalau di kapal itu yang namanya kerjaan itu nggak ada habisnya. Ya. Di kapal itu pekerjaan itu nggak ada habisnya. Karena barang itu besi. Oke. Semakin lama, tahu sendiri besi kan, karat. Mesin juga semakin lama. Nah, jadi harus benar-benar dirawat. Oke. Makanya saya bilang tadi yang 3 tersebut, gitu kan. Jadi benar-benar full dari atas ke bawah loh itu kapten. Iya. Dek dan mesin. Mesin memang ada tugasnya chief engineer atau kepala kamar mesin. Tapi kan kepala kamar mesin itu melaporkan segala sesuatunya ke kapten. Iya. Paling tidak kapten jangan cuma duduk di atas juga. Oke. Harus setidak-tidaknya ngelihat ke bawah. Anak buah gua yang orang mesin bagaimana sih? Apa benar sih yang dibilang KKM atau chief engineer? Apa sih pekerjaannya? Ya kan? Kita turun ke bawah. Kita tanya, apa sih masalahnya? Oh begini, Cap, begini. Di mana masalahnya? Oh ini harus diganti begini. Oh ya. Terus dalam jangka berapa lama dia bertahan? Apakah harus membuat requisition untuk perusahaan untuk permintaan barang-barang yang lain? Gitu. Jadi kita insting seorang master. Baik. Walaupun di kamar nih, jalannya kapal itu terasa misalnya ada yang nggak beres atau misalnya cuduk-cuduk, wah apa nih? Apa nih? Iya kan? Kalau kapal jalan kan pasti otomatis mesin ya. Yap. Apa nih? Telepon. Ada apa? Bas, chief, second, ada apa? Oh enggak, begini. Oh ya udah. Aman. Ya sudah. Apa saya perlu ke bawah? Oh enggak usah. Biasanya kan kalau kapten ke bawah kayak anak buah jadi takut ya. Kayak dikontrol kan. Enggak usah. Nah, itu ada lagi tipsnya. Oh iya, gimana itu? Supaya kita semua dalam satu kapal itu keluarga. Kita anggap itu
second house, second home itu rumah itu. Oke. Jadi orang tua siapa, ini siapa. Baik. Jadi kita ngerangkul, jangan sampai kita ngelihat kerja kayak ada beban. Oke. Mereka kerjanya duduk. Jangan. Saya bilang kerja sewajarnya. Baik. Sewajarnya. Jangan dibuat-buat. Oke. Dibuat-buat merugikan sendiri. Merugikan banyak orang kalau dibuat-buat. Baik. Ya kan? Jadi kita rangkul suasana itu seperti suasana kekeluargaan. How to? Gimana caranya, Cap? Nah, caranya seorang kapten satu Oke. tidak boleh mentang-mentang kapten, gua harus begini, nggak mau campur sama anak buah. Oke, menjaga jarak. Jaga jarak sih Boleh. boleh. Tapi jangan terlalu Jauh. Jangan terlalu jauh. Kalau waktunya kerja, waktunya istirahat ya kumpul lah sama anak buah. Oke. Ya kan? Bisa bicara. Ibarat kata gini lah, ngobrol-ngobrol lah. Kalau lagi coffee time, ngobrol-ngobrol, cerita. Jangan cerita masalah pekerjaan terus kalau lagi istirahat. Keluarga. Gimana lu? Udah ada usaha apa lu? Gitu Iya. kan? Jangan pekerjaan terus. Kalau pekerjaan terus mah orang kapal kayak anak buah kayak merasa ditekan aja. Iya. Nanti kalau kerja, baru kita samperin lagi. Udah sampai mana sih lu kerjanya? Gitu. Oke. Jadi enak masuknya ya. Jadi kita masuknya juga enak, dia juga nggak merasa kayak di-push gitu loh. Misalnya kita kan ngomong nih, dalam ngumpul gini kita ngomong masalah yang lain bukan pekerjaan. Terus tiba-tiba si anak buah ini cerita masalah pekerjaannya. Cap itu gimana ya Cap itu yang itu kok nggak bisa dikerjakan? Baru kita masuk. Kenapa? Kamu pertama kali ngerjakannya kayak bagaimana? Terus apa yang udah kamu kerjakan? Terus hasilnya bagaimana? Tetap begini-begini. Oke, nanti kita sama-sama lihat ya. Nanti kalau kamu mengerjakan segala sesuatunya, tanya juga sama yang sudah ngerti, sudah bisa gitu loh. Nanti kita sama-sama lihat ya. Sekarang waktunya coffee time dulu. Jangan di-push masa kerjaan gitu. Baik. Nah, jadi kalau sering cerita kapten, seorang kapten itu memang harus tahu segala hal dalam kapal itu, termasuk mesin. Kalau secara detailnya, mesin itu kan ada tanggung jawabnya. Seorang Orang kepala kamar mesin atau chief engineer. Tapi yang membawahinya itu kan seorang kapten. nahkoda. Terus gimana kapten mengetahui bahwa laporan dari chief engineer ini sudah benar? Kita konsultasikan. Ibarat kata chief engineer laporan. Iya. Ya kan? Cap, ini loh mesin induk ini bermasalahnya di sini. Kita sudah tanggulangin tapi tidak bisa. Seorang kapten, mohon maaf Bas, ya kan? Bas sudah ngecek semuanya. Sudah Cap, gitu kan? Segala sesuatunya sudah dicek. Terus apa yang diperlukan Bas? Kita sharing tukar pikiran sama chief engineer. Boleh saya lihat ke bawah Bas? Oh boleh. Ke bawah. Jadi sama-sama chief engineer. Jadi jangan makan cuma laporan doang. Ya benar. Jadi tadi on the spot. On the spot. Jadi benar-benar bahwa seorang Kapten Muhammad Nur Darajat ini bisa dikatakan bahwa from istilahnya down to earth. Iya, karena memperlakukan anak buah kapal sebagai seorang keluarga. Iya. Jadi anak buah kapal itu merasa bahwa saya tidak di kapal, saya di rumah. Itu. Nah, itu ya. Iya. Oke. Jadi ibarat kata kalau anak nakal dijewer kan nangis, tapi nggak ada dendam. Ya. Iya kan, gitu karena anak ya. Biarpun disentil, tapi nggak ada dendam. Baik. Gitu. Kapten suka bercanda dengan anak buah kapal di kapal? Oh sering. Sering. Saya bercanda. Kalau dalam keadaan posisi lagi santai, tidak ada pekerjaan. Kadang kita kalau ngisi kekosongan gitu kan, namanya perjalanan di kapal, main catur, main tenis meja, main gaple, pokoknya berbaur sama anak-anak. Terkadang kalau ada momen-momen misalnya ada yang ulang tahun,
Perayaan misalnya Hari Kemerdekaan Indonesia, kalau krunya Indonesia, kalau campur gitu kan, kita bikin acara apa gitu, yang internasional punya gitu loh. Misalnya Hari Pelaut Sedunia itu kita bikin buat gitu. Acara di kapal. Ya walaupun cuma bakar ikannya itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan kumpulnya. Kumpulnya itu ya. Penting kumpulnya itu yang membuat orang ABK itu merasa di rumah. Betah. Oke, baik itu dia betah. Karena ya tahu kan di laut kapal laut terus yang dilihat, jadi orang biasa merasa bosan. Bosan. Jadi diperlukan sosok seorang ayah. Iya. Orang tua. Betul. Dan di sini fungsi seorang kapten. Iya. Iya, baik. Jadi pernah nggak kapten dengar cerita dari anak buah bahwa kapten ini di mata anak buah kapten ini seorang apa? Kalau saya itu takutnya saya sombong gitu, saya nggak mau cerita. Oke. Sebenarnya. Tapi kalau ibarat sekolah, raport saya biru semua, gitu, nggak merah. Cuma kalau saya bilang, oh saya begini, enggak lah. Enggak. Biarinlah itu penilaian orang masing-masing. Baik. Yang di dalam diri saya itu hanya sebatas apa ya? Di mata Tuhan itu sama lah. Sama. Oke. Gitu loh. Cuma bedanya ya itu aja statusnya aja. Oke. Jadi janganlah sanjungan atau pujian itu membuat kita tinggi hati, sombong. Saya tidak mau kayak gitu. Oh. Oke. Jadi kapten tetap berada di posisi Ya. Oke, jadi kayak ibaratnya ambil filosofi padi. Ya, Semakin bersih semakin insya Allah. Oke, insya Allah. Nah, Cap, di mata keluarga sendiri gimana, Kapten? Kalau saya di mata keluarga saya sendiri banyak kekurangan. Oke. Saya terus terang aja banyak kekurangan di mata keluarga sendiri. Baik. Satu, masalah waktu. Oke, waktu. Ya kan, kita seorang pelaut nggak punya waktu buat anak untuk bertemu. Berbulan-bulan ya. Kadang saya pernah 1 tahun 3 bulan nggak pulang-pulang. Pernah itu, Cap? Pernah. Oke. 1 tahun 3 bulan itu nggak pulang-pulang. Itu kekurangan saya karena tidak ada pendekatan. Oke. Tapi alhamdulillah saya dititipkan 3 orang anak. Yang pertama anak perempuan, yang kedua, ketiga itu laki-laki. Alhamdulillah mengerti bagaimana pekerjaan seorang bapaknya. Oke. Jadi dia menerima. Dan alhamdulillah untuk masalah agama, anak-anak saya alhamdulillah bagus. Jadi kalau bercanda ya bercanda, tebak-tebakan ya tebak-tebakan. Iya. Kadang kalau ngumpul nih, saya 3 anak sama istri berlima nih, main tebak-tebakan, coret-coretan apa itu bedak gitu kan, main ABC 5 dasar gitu kan, dasar, iya kan? Padahal kan udah pada tua udah gede-gede kan, salah mencoret gitu, kayak begitu aja. Jadi momen yang waktunya yang sempit itu kita harus buat sehangat-hangatnya, yang meninggalkan bekas yang benar-benar itu, gitu loh. Baik di suasana di rumah maupun di luar rumah. Kadang saya kalau udah turun dari kapal, yuk kita jalan yuk. 3 hari nginep di mana gitu. Nah, jadi quality time. Terus yuk kita makan di mana sama keluarga besar. Gitu. Pinter-pinter kita lah untuk mengatur itu semua. Karena waktu kita mepet. Baik. Gitu. Ya, waktu sangat mepet. Waktu untuk berkeluarga sangat mepet, sedangkan waktu untuk pekerjaan sangat lama. Iya. Jadi di luar sana kan banyak tuh bapak orang tua pengusaha, anak pengusaha, bapak artis, anak jadi artis. Kapten sendiri, keluarga kapten, ada nggak rencana tuh mungkin anaknya pernah cerita ke kapten, ayah, bapak atau abi panggilnya mas kan?
Apa? Oh, papa, saya mau jadi kayak papa deh. Benar enggak? Kalau untuk langsung jadi kayak papa, tidak. Oke. Saya tekankan ke anak-anak saya. Anak-anak saya kumpulkan 3. Nah, papa tidak menekankan kalian untuk menjadi seperti papamu, seorang kapten. Tapi kamu lihat, papamu seorang kapten, kamu harus di atas kapten. Oke. Kan ada jenderal. Jenderal baik. Itu. Paling tidak, kamu lihat papamu ya, jangan lihat orang lain. Saya bilang gitu. Baik. Lihat papamu, papamu seorang kapten, tapi cita-citamu harus di atas kapten. Baik. Papa nggak menyuruh kamu harus jadi kaya, papa tidak. Semua itu udah digariskan nama Allah. Tapi kamu punya cita-cita harus di atasnya papa. Baik. Kan papa juga bangga. Iya. Saya bilang, papanya kapten, anaknya kolonel, anaknya jenderal, Baik. anaknya owner perusahaan besar. Iya. Apa nggak bangga papa? Iya. Benar pasti. Itu aja. Saya membebaskan mereka untuk memilih. Terus kayak anak saya sekarang yang pertama itu kuliah di Surabaya. Oke. Memang dari SMP-nya dia sudah mandiri masuk pesantren kan. Pesantren. Baik. Sekarang kuliahnya di Surabaya, perempuan. Oke. Dia dekat sama saya, benar dekat, namanya perempuan. Iya. Nah, makanya saya bilang, saya manggilnya dia Cece. Cece. Nah, Cece itu kalau bahasa Cinanya kakak. Oke. Karena istri saya ada keturunan Cinanya juga. Oke. Nah, saya manggil Cece. Kamu seorang perempuan. Kamu dari dasar sudah papa didik seperti ini. Papa saya kasih kepercayaan kamu harus jaga. Papa mata papa cuma 2. Sebatas mata papa paling jauh 500 meter 1 kilo udah nggak kelihatan. Ya. Apalagi di balik tembok. Papa bukan seorang supranatural. Ya. Apa yang kamu perbuat papa nggak tahu. Baik. Tapi papa punya mata Allah yang melihat kalian. Oke, saya merinding Cap. Saya bilang gitu. Oke. Karena kan dia dasar agamanya udah. Jadi Oke, saya balikan ke agama. Baik. Gitu. Jadi oh iya Pak. Jadi Papa kasih kepercayaan kamu. Kamu mau apa terserah, tapi jangan sampai melanggar. Allah ada. Ya, Pak. Jadi alhamdulillah sih. Emang nurut. Terus anak kedua juga, anak ketiga juga alhamdulillah semuanya nurut gitu. Anak kedua ketiga masuk pesantren juga Cap? Yang kedua sama kayak kakaknya yang pertama, pesantren juga dari SMP itu. Sekarang udah mau siap-siap lagi nunggu UTBK dia. Oke. Yang ketiga dari kecil udah saya sekolahin juga sekolah dasar Islam terpadu juga. Oke. Jadi mau tidak mau, ibarat kata anak itu kertas polio putih, gitu loh. Jangan sampai kotor dengan tumpahan-tumpahan yang nggak jelas. Iya. Kalau yang kita tulis kan jelas nih kayak gitu. Teratur. Gitu. Ibaratkan kayak begitu. Anak itu waktu lahir kertas polio putih. Iya. Jangan sampai tumpah dengan tinta-tinta yang tidak jelas. Kalau mau ditulis ya silakan tulis gitu dengan rapi. Nah, itulah filosofinya. Baik. Nah, sekarang tulisan apa yang Kapten sudah buat dalam kertas folio seorang anak buat Kapten? Kalau saya seorang anak itu harta yang paling tidak berharga, paling berharga, paling berharga. Coba kalian ketemu sama kawan, yang ditanya apa duluan? Anak sudah berapa? Benar. Sekolah di mana? Atau apa bla bla bla. Anak. Nah, apa mau kalau ditanya, anak kamu sekarang di mana? Lagi di sel. Kan gak mungkin kan? Benar. Ya kan? Jadi yang saya tulis di kertas putih tersebut, jadilah seorang anak, jadilah apa yang kamu inginkan sesuai
dengan kehendak hati nurani kamu dan tujuan hidup kamu Baik. tanpa mengurangi norma-norma agamamu. Baik. Kalian bisa begini karena apa? Karena ada agama. Oke. Itu aja. Jadi intinya adalah agama. Oke, jadi penanaman nilai agama sejak dini. Yes. Oke, baik. Sangat-sangat inspiratif sekali buat saya secara pribadi sebagai orang tua juga. Dan insya Allah semoga nantilah saya bisa membuat coretan agama buat anak-anak saya. Iya. Nah, Cap, tadi di awal perbincangan Kapten sudah sempat singgung bahwa Kapten punya 4 lahan. Alhamdulillah. Oke, bisa cerita lahan apa itu? Jadi bukan lahan ya, kayak kontrakan toko. Oke. Itu 1, 2, 3, 6 lah, 6 sampai 7 toko. 6 toko. Oke. 6 toko ya, terus sama lahan perkebunan kopi. Perkebunan kopi. Oke. Ya, itu di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Iya. Kalau toko di Jakarta. Baik. Kalau kopi itu di Bengkulu. Oke. Nggak banyak sih. Ya kurang lebih 2 hektar lah. Oke. Jadi tanah di situ. Itu semua bukan nama saya. Tapi atas nama? Anak-anak saya. Oke. Kalau saya, apa yang saya perbuat, apa yang saya cari, apa yang itu, anak Buat istri. Gitu. Baik. Sekarang kalau mati pun gak akan bawa itu semua. Tapi anak kita kan masih jangkanya panjang, jauh itu aja. Jadi itulah sesuatu yang harus ditinggalkan buat anak-anak. Ya. Jadi juga kalau seorang pelaut, kita bekerja di atas air. Baik. Jangan apa yang kita dapat seperti air. Maksudnya, Cap? Tahu seperti air. Gampang hilang. Menguap. Entah menguap. Sekarang air, dia itu akan cenderung larinya ke bawah. Ya. Maksudnya ke daerah yang rendah. Sifat air. Sifat air. Mau seberapa banyak, pasti larinya segitu. Apa larinya ke tempat yang bawah. rendah. Iya, seberapa banyak. Walaupun lubangnya titiknya kecil, Baik. dia akan Ke sana. ke sana. Jadi janganlah apa yang kita dapat seperti itu. Oke. Jadi maksudnya jangan apa yang kita dapat itu sia-sia. Oke. Gitu loh. Apa yang kita dapat itu sia-sia, terbuang. Maksud kita, simpanlah air tersebut yang kita dapat itu di bak yang tidak bocor dan tidak menurut. Oke. Jadi semakin simpan kayak di ember lah, semakin simpan, makin kan penuh. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. ya. Gitu. Oke. Saya filosofi terus ya saya. Gak apa ya. Ini bisa menjadi seorang filsuf. Nanti Filsuf Ibn Kemaritiman. ngalahin Rocky Gerung lagi. Rocky Rumah di bidang politik. Kapten Darajat di bidang kemaritiman. Amin. Nah, kalau saya bisa melihat sisi seorang Kapten Darajat ini bahwa seorang kapten ini orang yang sangat memetakan kehidupan, memetakan tahun segini saya harus jadi ini, tahun segini anak saya segini, gitu ya Cap? Iya, insya Allah. Oke, jadi sekarang sudah dipetakan mau kemana dan mau jadi apa. Ya. Jadi ada rencana Cap ke depan? Semua manusia itu mempunyai rencana hidup. Baik. Tapi semua itu kembali lagi ke yang di atas. Kita mempunyai rencana, Tuhan yang berkehendak. Oke. Jadi saya kalau dilihat dari sisi bidang profesi saya kemaritiman, saya sangat gatel loh. Gatel maksudnya? Gatel saya. Gatel. Betul-betul saya gatel. Oke, gatel. Mau menggaruk apa tuh menggaruk siapa? Jadi banyak
kawan-kawan yang di luar sana mengeluhkan Oke. mengenai administrasi untuk jadi seorang pelaut, administrasi untuk sertifikat, administrasi untuk peraturan bla 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 segala macam yang seharusnya tidak direvalidasi itu direvalidasi. Seharusnya itu udah free karena peraturan kemarin itu perhubungan itu ada beberapa sertifikat yang tidak perlu direvalidasi. Iya benar. Tapi di pihak luar tidak mau tahu harus direvalidasi. Berarti yang salah apa? Kalau saya lihat di sini apa ya? Kita nunggu sertifikat jadi aja hampir berbulan-bulan. Yep. Yang salah ini apa? Oke. Zaman semakin maju loh, semua serba digital. Digital baik. Iya kan? Semua serba digital. Kenapa itu cuma selembar kertas itu cuma berbulan-bulan? Apa? Berarti yang di sini salah apa? Sistem. Baik, sistem. Ya, sistem kalau menurut saya pribadi Ya? sistem. Oke. Baik. Makanya saya mau garuk itu. Garuk sistemnya atau garuk di belakang sistemnya? Ya sampai ketemu sampai gatal kita hilang garuknya gitu loh. Oke. Nah, sekarang posisi kapten seorang master, seorang kapten. Bisa enggak kapten menggaruk itu? Insya Allah bisa. Kalau saya dikasih kepercayaan sama yang di atas, terutama yang di atas ya. Terus juga sama yang sekarang lagi ini, insya Allah saya bisa berjalan itu. Bisa. Insya Allah. Oke, baik. Siapa sih yang bisa menggaruk ini? Ya saya sendiri kan menggaruk. Oke. Nah, apa yang digaruk itu yang saya bilang sistem. Sistem. Baik. Saya mau tahu sistemnya itu ujungnya di mana. Oke. Untuk kapten ujungnya di mana? Ya saya kan belum jadi. Oke, belum masuk ke sistem. Belum duduk di situ. Ibarat kata kalau seandainya duduk di situ kan pasti tahu. Oke. Nah, kalau kapten dikasih kesempatan, oke lah kasih pilihan. Kapten mau jadi apa? Jadi Menteri Perhubungan atau jadi Sekretaris Jenderal Sekjennya Perla? Saya malah mau jadi Menteri Perhubungannya. Kenapa tuh, Kap? Saya mau tahu sistem perhubungan di masing-masing bidang, mau perhubungan darat, laut, udara. Baik. Apa minusnya, apa plusnya, apa yang didapat oleh negeri ini, keuntungannya di mana, kerugiannya di mana. Biasanya yang jadi korban itu apa? Para pekerjanya. Oke. Contoh laut. Oke. Yang jadi korban apa? Pelautnya. Darat. Ini pekerjanya yang di darat. Yang mengeluhkan masalah misalnya kir yang mahal lah segala macam. Di laut juga gitu, masalah sertifikat lah yang lama yang segala macam. Di udara juga begitu. Saya sendiri pribadi, mohon maaf. Yep. Saya orangnya penasaran. Baik. Sistemnya kenapa? Ada apa? Sampai saya pernah berdebat, mohon maaf saya Dengan berdebat. siapa? Saya nggak mau sebut. Oke. Di suatu sistem lembaga pelayaran, masalah sertifikat. Baik. Saya sampai bilang, seorang pelaut itu simple aja. Simple Kalau untuk ngurus sertifikat. Lu kasih harga berapa dibayar sama pelaut. Oke. Tapi jangan dipersulit. Maksudnya dipersulit, pelaut itu kan butuhnya cepat. Ya kan? Maunya cepat. Ya, lu mau kasih harga berapa aja, ya udah dibayar, yang penting cepat. Ini udah bayarnya mahal, lambat. Oke. Itu permasalahannya di mana? Ada yang bilang di pusatnya. Dari pusat, oh enggak udah ini. Jadi yang mana? Berarti ya saya tuh nggak tahu, makanya saya nggak berani ngomong di mananya karena saya belum tahu, belum masuk gitu loh. Saya pikir di sini, aduh, saya terus terang aja. Mohon maaf, saya nggak promo nih. Rencana saya untuk awalnya, saya mau mencalonkan sebagai calon legislatif. Kapten benar seperti itu? Yes. Oke, awalnya. Iya, ini rencana. Insya Allah, kalau saya dipercaya sama salah satu partai, saya rencana mau jadi calon legislatif. Oke. Gitu. Ya istilahnya jembatan saya dulu menuju ke sana, ya harus begitu. Ya. Harus masuk ke sistem pemerintahan. Baik. Nah, kalau di sistem pemerintahan, di legislatif tersebut, yang terutama sekali, rule, peraturan. Oke.
Misalnya di komisi berapa, dia harus paham rule peraturan itu apa. Yang di komisi tersebut. Dia megang apa, dia harus tahu. Nah, kita bisa lihat semuanya itu. Oke, jadi Makanya langkah pertama, saya terus terang aja. Kalau Allah mengizinkan, sudah adalah ya istilah yang masa saya itu. Saya bukan penggerak ya, bukan punya masa ya enggak, tapi ada yang udahlah jadi calon aja. Ya udah, insya Allah. Saya udah, kalau Tuhan mengizinkan, saya mau jadi calon legislatif salah satu partai. untuk masuk menggaruk gitu sistem. Berarti untuk menggaruk. Oke. Nah, saya Bukan menggaruk untuk menyakiti dia, tidak. tapi mengobati. Iya. Oke, mengobati. Kan ada yang garuk sampai lecet. Itu saya nggak mau. Oke. Gitu. Itu garuk supaya hilang garuknya, gatalnya. Ya, benar. Oke. Nah, saya juga sempat dengar keluhan itu dari kawan-kawan pelaut mengenai sertifikat. Ada yang sudah tidak bisa rival, tapi company-nya. Nah, ini kembali ke company-nya ini. Vessel owner-nya ini yang pengen kan harus diperbaharui, dia punya sertifikat. Nah, lagi-lagi pelaut ya mau dia apa? Mau tidak mau harus. Nah, itu. Ya makanya saya bilang yang salah di mana? Oke. Ya kan? Perhubungan bilang ada beberapa sertifikat termasuk MC medical care terus sama SDSD. iya, terus itu nggak perlu direvalidasi. Ya nggak perlu direvalidasi di negeri ini. Ya. Tapi kalau orang belayar, perusahaan ini nggak mau harus direvalidasi. Berarti peraturan yang dibuat di negeri ini tidak di-approve atau tidak disosialisasikan ke luar negeri. Kan ada organisasinya. Oke. AIMO. Oke. Apapun yang kita perbuat di negeri ini untuk sistem kemaritiman, seharusnya kan bisa diajukan ke AIMO tersebut. Oke. Gimana nih usulan saya nih kalau masalah sertifikat yang kita ajukan ini nggak perlu direvalidasi? Kan pasti dunia, oh iya setuju. Hanya kan deal juga. Oke. Perusahaan itu kan pasti tersangkut dengan peraturan di negerinya. Ya. Jadi nggak perlu yang revalidasi, yang sertifikatnya nggak perlu revalidasi. Ya. Berarti apa? Ada yang tidak jalan. Berarti seharusnya pihak yang dari sini ngelobi ke induknya. Oke. Biar induknya mensosialisasikan ke semua anggotanya. Oke. Jadi masing-masing negara memberikan peraturan juga ke masing-masing agent atau company-nya. Itu. Jadi kalau mereka udah tahu, ya sudah. Baik. Berarti dia memperlakukan cuma di negeri sendiri. Oke. Itu loh. Oke. Salah satunya itu aja. Oke, baik. Jadi banyaklah menurut Kapten yang perlu diperbaiki di bidang manajemen kemaritiman kita. Oke, dan salah satunya itu revalidasi sertifikat. Ya. Oke, yang mana seharusnya tidak direvalidasi malah harus direvalidasi dan itu sangat merugikan buat pelaut. Oke. Nah, jadi anak tangga Kapten ini sangat berwarna. Ya, sangat berwarna, sangat dinamis. Ya. Ya. Jadi mulai dari seorang kadet, mualim, terus menjadi seorang kapten dan akhirnya ntar insya Allah mau masuk ke dalam sistem, ingin menggaruk sistem itu apa yang salah diperbaiki dan apa yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Oke, Cap, saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas dan agak sedikit out of the topic. Menurut Kapten, apakah benar itu istilah atau terminologi bahwa Kapten seorang pelaut itu lepas tali lepas cinta? Itu pikiran seseorang yang tidak suka aja dengan pelaut sebenarnya. Oke. Maksudnya gini. Oke lah ya, kalau pelaut dulu waktu zamannya saya belum kemaritiman,
Kalau mungkin yang dilihat-lihat di film-film atau apa gitu kan. Saya pun juga tidak tahu. Tapi yang saya tidak peduli dengan omongan mereka. Yang saya pedulikan diri saya sendiri. Baik. Gitu. Itu nggak perlu jadi pelaut kalau kayak gitu. Oke. Justru peluang yang paling besar di darat. Kenapa itu, Kak? Banyak. Dia banyak darat ya? Banyak. Banyak Buka darat. pintu aja udah kelihatan. Oke. Kalau di laut, buka pintu laut. Iya benar. Oke. Dengan waktu di pelabuhan, paling banyak berapa hari? Seminggu. Di darat, di kantor. Peluang yang untuk off fire. Oke. Maupun off fire di kantor apapun di luar, banyak di darat. Oke, baik. Banyak kasus sebenarnya di darat. Cuman identik pelaut itu. Oke, karena dia ya image-nya pelaut. pelaut tersebut dia kan selalu sandar di negara mana-mana aja. Sedangkan kalau di darat situ saja. aja. Jadinya image-nya seperti itu gitu. Iya. Karena berarti di contohnya image-nya seorang di darat. Gue kalau bosan gue kesini Gue kalau bosan mau mijit Oke. mau ini kan. Oke. Pelaut udah 10 hari di laut, sandar di dermaga, apa yang dilakukan? Kan pasti ke dermaga, cari jalan, cari hiburan. Ya kan? Itu dalam waktu 10 hari. Dan kan di darat itu bosan tiap hari ya bosan buka pintu tiap hari ya kan. Iya, jadi sudah terbantahkan buat para wanita di luar sana, terbantahkan bahwa pelaut itu ya bisa dibilang ya setialah, buka pintu langsung laut, mau apa lagi ya. Iya. Artinya itu cuman istilah di luar saja sana, tidak mendeskripsikan profesi tertentu. Ini kita angkat supaya enggak sedikit membuat warna acara ini. Dan lagi mohon maaf, sekarang mohon maaf. Kalau dulu pelaut identik Apa itu, Kak? dengan tato, minuman keras. Oke. Ya kan dulu ya. Dulu. Ya, Oke, itu dulu ya. Zaman dulu ya. Sekarang? Kalau sekarang identiknya dengan apa? Religius. Oke. Religius. Oke, baik. Karena saya yang ngalamin sendiri. Baik. Ada perubahan. Ya, banyak perubahannya dibandingin dulu. Terus terang aja. Dia religius. Karena semakin ke sini khususnya pelaut yang dihadapi itu kebesaran Tuhan semuanya Di laut. nah Ya, benar. apa yang tidak dilihat di laut? Baik. Badai, gelombang, segala macam, karena dia hidup sendiri di laut Di laut. dengan kapal yang segitu. Apa yang ada di dalam batinnya dia itu apa? Kalau enggak menyatu dengan yang di atas. Sekarang banyaknya kita. Oke. Yang saya dapat baik dari luar negeri maupun baik dari Muslim apapun non Muslim. Saya pernah ketemu orang Nigeria, satu anak buah saya Nigeria. Dia seorang Nasrani. Nigeria, dia itu ada Alkitab, Oke. Bible. Dia setiap mau tugas selalu berdoa. Selalu berdoa. Kalau kita kan ibarat kata ada waktu, ya kan. Dia setiap mau tugas selalu berdoa. Mau jaga malam, mau jaga apa. Saya pernah pancing. Why kamu lakukan seperti itu? Apa manfaat kamu? Ya kan? Yep. Apa yang kamu dapat? Apa yang dia jawab? Dia bilang apa, Kak? Ketenangan hati saya kalau sudah berdoa. Hidup mati saya sudah serahkan ke atas. Oke. Tuh, makanya jelek. Dalam banget ya. Bagus, saya bilang. Berarti enggak seorang
Muslim, nggak seorang Nasrani, nggak seorang Hindu, kan banyaknya orang India kan juga. Sama. Mereka sekarang kebanyakan religius. Oke. Dia bilang sendiri seperti itu. Saya berdoa begini, Cap. Kalau mau tugas, selepas tugas, saya selalu berdoa. Yang didapat apa? Ketenangan hati saya. Sekarang kalau kerja kalau tenang kan enak. Kalau nggak tenang, biarpun pekerjaan kecil aja jadi berat. Oh ya, benar, bagus. Juga dia jadi seorang apa ya? Kalau seseorang pelaut semakin dekat dengan agamanya, itu tingkat emosinya low. Low. Kalau seseorang pelaut tidak mendekati agamanya, deketin dengan mencengkek botol, itu yang repot. Tapi alhamdulillah, saya selama jadi master hanya 1-2 orang, tapi masih bisa saya kontrol. Baik. Saya bisa kontrol. Ya alasannya, kalau saya nggak minum sedikit, nggak bisa kerja. Oke. Ya kan? Semana kamu minum? Saya bilang, kalau mau mulai kerja, segini Cap, segelas gini. Terus apa yang kamu dapat? Udah seminum segelas gini. Saya berdua. Enak lah Cap, kerjanya badan segar gini. Yang benar. Sekarang kamu nggak tidur begadang. Terus kalau mau mulai kerja, terus kamu minum. Apa sama? Kan ngantuk, saya bilang. Bahaya. Itu jadi ya Cap, saya selalu minum biar bisa kuat terus bisa tidur. Bisa nggak saya bilang? Bisa kalau untuk stop. Saya bukan ngelarang, bisa nggak kalau? Nggak bisa Cap, dia bilang gitu. Nah sekarang gini aja deh, saya bilang. Kalau minum 1 gelas segini, 1 hari berapa? Saya bilang gitu kan. Kadang 2 Cap, saya bilang 2 gelas 1 hari. Nah sekarang gini, takarannya dikurangin. Oke. Coba dulu, sama enggak takaran full sama setengah, sama enggak? Supaya ngirit, saya bilang contohnya gitu. Ngirit, Supaya ngirit. Lu kalau kerja terus full segitu-segitu, lu perjalanan jauh, dari mana? Pusing kan lu? Iya. Dia mikir, iya juga ya Cap ya. Iya, jangan diporsir, saya bilang. Nah cobalah. Setengah. Udah nih di jajan setengah. Terus saya deketin lagi. Sama enggak? Sama. Oke, sama enggak? Cobalah 1/3. Oke. Akhirnya? Ya alhamdulillah. sedikit. Udah langsung cobalah minum air hangat, minum teh manis, apa segar dulu. Jahe saya kasih waktu itu, jahe. Coba lo udah seslong sedikit lah dia. Yang penting cobalah jahe kan ngangetin tuh kan sama nih ngangetin kan. Cobalah bikin jahe. Dia bikin. Alhamdulillah dia buang itu minumannya. Uang tersebut yang buat beli itu tabungin. Itu pendekatan kita nggak usah langsung mencas. Lu nggak boleh, lu gini, lu nggak gitu. Kita harus mendalami apa yang lu dapet dari itu apa. Misalnya kayak minum, lu yang dapat itu apa dari minum itu? Apa yang lu rasakan? Ya kan? Lu tau nggak bisa merugikan orang bagaimana? Kalau orang udah mabuk kan lupa segalanya. Iya. Gitu loh. Jadi saya deketin dulu pelan-pelan. Nggak saya langsung jangan itu. Nanti timbulnya benci. Ukuran kapal kurang lebih 150 meter, dunia kita 150 meter. Iya. Gampang dicarinya. Kalau dia benci ini dibuangnya kita gimana? Iya, kita nggak bisa apa-apa. Baik. Jadi ada trik tertentu ya, Cap ya. Seperti orang anak bos kapal seperti begitu. Oke, baik. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali hari ini karena banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat dari seorang Kapten Muhammad Nur Darajat ini. Sebelum kita tutup Cap sesi podcast kita hari ini,
Ada mungkin closing statement dari Kapten buat teman-teman pelaut di luar sana? Statement saya untuk pelaut, khususnya pelaut seluruh Indonesia, Baik. baik yang memulai maupun yang sudah berjalan, saya cuma menyampaikan satu. Segala permasalahan itu pasti akan ada. Oke. Tergantung kita bisa menyikapi permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus bisa menyikapi sikap kita. Oke. Bagaimana, apa, dan untuk apa. Kan jadi kalau saya kumpulkan ini, permasalahan itu kan timbul. Bagaimana nih ada permasalahan? Iya. Untuk apa nih permasalahan itu? Terus untuk menyelesaikannya bagaimana? Gitu. Jadi saya satu, khusus pelaut, kuatkan iman kita. Oke, kuatkan iman. Kuatkan iman kita. Besarkan mental kita. Dan selalu berdoa untuk kita. Oke. Kuatkan iman, besarkan mental, dan selalu berdoa. Ya, itulah closing statement dari Kapten Muhammad Nur Darajat. Saya sendiri sebagai host sangat-sangat tadi saya sudah sampaikan bahwa sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan seorang Kapten Muhammad Nur Darajat. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan insya Allah semoga teman-teman di luar sana juga bisa mengambil pelajaran bahwa segala permasalahan itu pasti ada solusinya. Iya. Iya. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita sangat reaktif atau justru kita kembali berkaca? Ada apa? Dan mau diapakan ini? Oke. Baik, terima kasih Cap atas waktunya telah berbagi dengan kami. Semoga kedepannya karir Kapten semakin menanjak. Amin. Amin. Dan semoga juga pengelolaan kemaritiman kita ini semakin baik atau ya jauh lebih baik lagi dari yang sekarang. Harus makin jaya. Harus semakin jaya. Baik, jaya di lautan. Oke. Baik, itulah sesi wawancara saya dengan Kapten Muhammad Nur Darajat. Saya tutup sesi kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Cap.